Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan contoh penerapan dari teknologi penyusunan kode komputer yaitu web drive. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arjo Diatullah dengan NIM 2021-53133. Perkenalkan, nama saya Wahid Bagus Pramono, NIM 2021-53101. Nama saya Daniel Syahid, NIM 2021-53095. Saya Iskandar dengan NIM 2021-53076. Oke, yang pertama adalah pengertian web drive. Jadi web drive sendiri adalah inovasi dari Microsoft yang membawa revolusi dari cara pengguna mengolah, menyimpan, dan berbagi data di era digital yang terus berkembang. Dengan menyediakan layanan penyimpanan cloud, OneDrive memberikan kemudahan akses yang tak tertandingi, memungkinkan pengguna untuk mengolah informasi penting mereka tanpa terbatas oleh perangkat keras atau lokasi fisik. Keunggulan OneDrive juga terletak pada tingkat keamanan yang tinggi dengan enkripsi, end-to-end kontrol akses yang canggih. Selanjutnya adalah pemanfaatan dari OneDrive yang akan dijelaskan Iskandar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pemanfaatan OneDrive. OneDrive dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Berikut beberapa contoh pemanfaatan OneDrive. Yang pertama yaitu adalah akses data dari mana saja. OneDrive menyediakan ruang penyimpanan yang dapat diakses secara real-time dari mana saja dengan koneksi internet. Dengan ini penggunaannya tidak hanya dapat menyimpan file mereka secara aman di awal, tetapi juga dapat mengakses, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen-dokumen tersebut dengan mudah tanpa keterbatasan perangkat keras atau lokasi fisik. Yang kedua yaitu ada keamanan, dan keamanan menjadi fokus utama dalam desain OneDrive. Dengan implementasi teknologi enkripsi canggih untuk melindungi data pengguna, fitur-fitur keamanan seperti autentikasi, dua faktor, dan audit log memastikan bahwa akses ke data tetap terkendali dan tercatat. Yang terakhir yaitu ada integrasi dengan produk Microsoft. OneDrive sendiri memiliki integrasi yang mendalam dengan produk-produk Microsoft lainnya seperti Office 365, Outlook, dan SharePoint. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengedit dokumen-dokumen langsung dari OneDrive serta berkolaborasi dengan pengguna lain secara paralel. Kemudian pemanfaatan dari OneDrive akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan dari OneDrive. Yang pertama, penyimpanan dan sinkronisasi file. OneDrive tidak hanya menjadi tempat penyimpanan file yang aman, tetapi juga menjadi solusi terbaik untuk sinkronisasi data di berbagai perangkat. Fungsi ini membuka pintu bagi pengguna untuk mengelola file mereka dengan lebih efisien dan memberikan fleksibilitas tingkat tinggi dalam mengakses konten digital. Selanjutnya yaitu berbagi file. OneDrive tidak hanya menyediakan penyimpanan dan sinkronisasi file yang canggih, tetapi juga menawarkan kemampuan untuk berbagi file dengan pengguna lain. Fitur berbagi yang terintegrasi memungkinkan kolaborasi yang lebih mendalam dan memberikan kontrol kepada pengguna atas bagaimana informasi yang mereka bagikan. Lalu selanjutnya yaitu kolaborasi pada dokumen. OneDrive membawa kolaborasi pada dokumen ke tingkat selanjutnya dengan memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi
berkolaborasi secara real time. Kemampuan untuk mengundang pengguna lain dan bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan efisien. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi dari OneDrive. Yang pertama, aksesibilitas data yang secepat kilat dan fleksibilitas tanpa batas. OneDrive menyediakan aksesibilitas data yang secepat kilat, memungkinkan pengguna untuk mengakses file mereka dengan mudah dari berbagai perangkat, termasuk komputer pribadi, laptop, tablet, atau perangkat seluler. Fleksibilitas tanpa batas ini mengubah cara pengguna berinteraksi dengan data, memberikan kebebasan untuk bekerja di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir ada kolaborasi yang efektif dan berbagi data secara real time. OneDrive bukan hanya sekedar tempat penyimpanan pasif, lebih dari itu, ia menyajikan platform kemudian yang kolaborasi yang efektif. Pengguna dapat mengundang rekan kerja, mitra bisnis, atau teman mereka untuk berkolaborasi pada dokumen yang sama secara real time. Dengan fitur kolaborasi ini, proses pengeditan dan revisi dapat terjadi secara bersamaan, mengurangi hambatan dalam berbagi ide dan menciptakan peluang untuk inovasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kemudian poin selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan OneDrive. Di sini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama adalah membuat akun OneDrive. Sama seperti aplikasi cloud computing lainnya, pada OneDrive juga harus membuat akun terlebih dahulu untuk dapat mengakses akun tersebut. Kemudian yaitu kedua, mengunggah file, yaitu pengguna dapat mengunggah file melalui antar muka web OneDrive atau melalui aplikasi desktop OneDrive. Kemudian yang ketiga ada mengakses file, diartikan bahwa pengguna dapat mengakses file tersebut antar muka web OneDrive atau melalui aplikasi desktop OneDrive. Kemudian poin keempat yaitu berbagi file, diartikan pengguna dapat berbagi file dengan pengguna lain melalui OneDrive. Kemudian yang terakhir adalah mengedit file, yaitu pengguna dapat mengedit file langsung dari OneDrive menggunakan aplikasi Office Online dengan syarat yaitu harus terhubung melalui internet. Kemudian poin selanjutnya yaitu penggunaan OneDrive untuk pendidikan. Yang pertama ada penyimpanan dan sinkronisasi file, yaitu OneDrive dapat digunakan untuk menyimpan dan sinkronisasi file antara berbagai perangkat. Hal ini memungkinkan siswa dan guru dapat mengakses file tersebut dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua ada kolaborasi pada dokumen, yaitu OneDrive memungkinkan siswa dan guru untuk berkolaborasi pada dokumen secara real time. Hal ini memudahkan siswa dan guru untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas maupun proyek. Yang ketiga atau yang terakhir adalah akses file dari perangkat apapun. Hal ini diartikan bahwa OneDrive memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses file mereka dari perangkat apapun seperti telepon, tablet, kemudian ada komputer atau laptop. Hal ini memudahkan siswa dan guru untuk melanjutkan pekerjaan mereka yang di tempat berbeda-beda. Demikian penjelasan kita mengenai contoh penerapan cloud computing yaitu OneDrive. Bila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf.